Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kita akan kembali bersama-sama membuat resume fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 2 2024. Kali ini kita akan membahas dua, yaitu Rafi dan Bull. Kita akan melihat dari segi fundamental, khususnya value investing, dari segi value, dividen, free cash flow, ketahanan, dan kepengendalian. Bahwa pembahasan kita ini adalah untuk bahan pertimbangan tambahan ataupun edukasi, bukan untuk perintah melakukan aksi beli atau jual ya. Apabila pembahasan ini dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share ya. Kemudian pembahasan kita ini bukan bertujuan untuk melebih-lebihkan ataupun menjelekkan sebuah saham dari segi hasilnya ya, tapi kita memang murni untuk edukasi ya, dari data-data yang sudah kita dapatkan. Jadi hari ini kita akan membahas yang pertama ini Rafi ya, Sari Kreasi Boga. Ini berarti penjualan bahan baku dan waralaba makanan dan minuman ya. Baik, kita punya satu data ya di triwulan 2 dulu ya. Kita belum ada triwulan satunya. Mungkin nanti di triwulan 2, di 3 nanti bisa ada jadi 2 ya. Bahwa keuntungannya ini 11%, 11 rupiah, berarti sudah di atas 10. Dan yang kedua itu nilai bukunya 100 ya, berarti perusahaan ini untungnya 11%. Jadi untung bersihnya 11%, berarti perusahaan ini termasuk ya sudah dalam kategori masuk kriteria ya. Namun harga sekarang nih, harga sekarang ini 25 ya. Mungkin ini juga termasuk saham akselerasi ya, 25 rupiah. Kita cek dulu yang pertama bahwa harga sekarang ini ya dibandingkan nilai bukunya itu baru 25%-nya ya, ada diskon 75%. Jadi harga sekarang ini sangat di bawah ya dibandingkan nilai perusahaannya ya. Yang kedua bahwa maksimal beli kita di 110. Harga sekarang ini ada di harga sekarang ada di 25. Ini berarti untuk valuasi dia tergolong murah ya, sangat murah sekali ini sebenarnya. Valuasinya sangat murah ini tentu saja harus kita validasi dengan dividen. Namun ya, dividen yang diberikan kepada investor itu hanya 0,78, DPR-nya 0,78 ya. Dividen payout ratio-nya 0,78 ya. Jadi dari keuntungan 11 rupiah itu hanya 0,09 yang dibagikan kepada investor ya. Jadi untuk saat ini maka dividen yield-nya hanya 0,35. Itu berarti ya meskipun sudah bagi dividen tetapi jumlahnya memang sangat kecil sekali ya. Jadi kalau menurut saya pribadi bahwa valuasinya yang murah ini ya tidak didukung oleh dividennya, berarti di sini bahwa ada ketidaksinkronan ya. Dan karena itu kenapa harganya mungkin turun jauh ya, karena ada ketidaksinkronannya ini ya. Baik, lanjut. Dari segi free cash flow ini 2%, aman saja ya. Tetapi khusus untuk di triwulan 2 itu mereka kekurangan 8 miliar ya, 8 miliar. Namun untuk TTM itu masih dihitung ada berlebih ya. Tapi kita ikut yang TTM saja dulu ya. Aset lancar itu dan hutang berbunga tak berbunganya aman. Jadi untuk kepengendalian ini sementara oke ya. Kemudian lagi dari segi saham yang ada di bursa ya, itu 37% sama ya dengan yang ada non warkatnya ya. Berarti sahamnya ini memang dikasihkan ke publik ya, dan publik yang memiliki di bawah 5% pun sejumlah itu ya. Berarti ini kalau menurut saya pribadi secara kasarnya ya,
Mungkin nanti bisa ditelah lebih jauh bahwa perusahaan ini berarti investor besarnya tidak banyak ya, waktu dikasih ke bursa ini lebih banyak retailnya yang membeli, bahkan bisa dikatakan semua retail yang membeli ini semua retail ya. Baik, dari semua data yang kita dapatkan bahwa untuk perusahaan ini jadinya bahwa semuanya sudah oke ya, semuanya sudah oke, hanya bahwa dividennya yang seperti itu ya, dividennya membaik, plus perusahaan ini ada notasi khusus dari Bursa Efek, yaitu ekuitas dalam pemantauan. Kalau dari segi fundamental kita bahwa perusahaan ini ya, sekali lagi bahwa dari dividen yang perlu ada perbaikan, plus dari Bursa Efek ini ada ekuitas dalam pemantauan, berarti bursa ada menemukan ya data yang perlu dikonsol lebih jauh ya, ada hasil yang perlu kita perhatikan. Oleh karena itu kalau menurut saya pribadi, kita menunggu sampai tatonya atau dalam artian catatan notasi khususnya ini hilang. Kalaupun sudah hilang, maka kita tunggu selanjutnya adalah dividennya nanti menjadi sesuai atau memenuhi keinginan kita sebagai investor. Yang kedua, Buana Lintas Lautan, saya sudah membuat atau meletakkan playlist untuk triwulan 2, itu ada di deskripsi. Bila ingin melihat saham-saham yang lainnya, silahkan, yang sudah saya bahas di triwulan 2 ya, silahkan klik di deskripsi, klik playlist di deskripsi itu. Baik, yang kedua ini Bull ya, Buana Lintas Lautan Tbk. Ini jelas sudah berarti perusahaan kapal tanker ya, yang mengangkut minyak dan gas. Baik, datanya juga dari 1 triwulan aja, ini yang ada ya. Harga sekarang 106 ya, dari data yang saya buat terakhir ya. Kemudian IPS-nya 34, book value-nya 189. Berarti keuntungannya ini 18%. Dapat kita ambil kesimpulan sementara ya, bahwa perusahaan ini ya untungnya besar ya, dan masuk kriteria yang pertama. Tinggal kita cek dari segi data ya, bahwa perusahaan ini ya dibandingkan dengan nilai bukunya di harga sekarang ini diskonnya 44%. Jadi harga sekarang masih 44% di bawah dari nilai bukunya. Dari segi maksimal beli 340-an, harga sekarang 106, ini berarti sangat murah ya. Jadi kesimpulannya untuk perusahaan ini adalah perusahaannya valuasinya murah. Secara kasat mata, ini sangat menarik ya, sangat menarik. Di harga 100, perusahaannya untung 20%, ini luar biasa ya. Tentu saja kita sebagai investor ini tertarik dulu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, kita lalu membandingkannya atau mengkonfirmasinya dengan dividen. Ternyata setahu saya bahwa perusahaan tidak membagikan atau belum membagikan dividen. Nah, berarti valuasi murahnya ini tidak dikonfirmasi oleh dividen ya. Oleh karena itu, saya secara pribadi tentu saja ya, kalau menurut saya pribadi ya, ini tentu ada anomali, istilahnya begitu ya. Kemudian kita cek lagi yang kedua, ketahanan sekarang ya. Free cash flow-nya 21% ya, aman ya. Namun di sini ada sedikit ganjalan ya, bahwa aset lancarnya itu 95%, kurang 5% ya. Hutangnya pun di situ lebih dari 100. Nah, permasalahan perusahaan ini berarti ada pada ketahanannya ya. Dari segi free cash flow oke, tapi di ketahanan yang lainnya ini ada masalah ya. Berarti ada leverage di sini. Ada istilahnya perusahaan perlu berhati-hati ya dengan hutang, begitu. Nah, selanjutnya semua saham ini ada di bursa ya.
semua saham ada di bursa, pengendalinya juga bisa mentradingkan saham ini ya. Yang jadi paling concern kita adalah dengan 100% saham tadi bisa ditradingkan, kemudian bahwa non warkatnya yang di bawah 5% itu memiliki saham ini 64%. Ini telah sangat besar sekali ya. Ini sudah, kalau bahasa istilah kita itu pengendalinya itu retail ya. Meskipun nanti misal pengendalinya 40%-an atau 30%-an, tetapi ya itu sudah termasuk kurang besar ya penguasaannya kalau misalnya di 30-an saja. Jadi di sini kita banyak yang perlu kita concern ya. Yang pertama tadi kalau dipilih nanti di bagian ujung ya. Di sini bahwa yang paling concern kita ini ya dari segi hutang tadi ya. Dan yang kedua itu ya, menunggu ketahanan dan non warkatnya ini membaik ya. Untuk sebuah perusahaan, kalau menurut saya pribadi, kalau kepemilikan non warkatnya masyarakat itu lebih 50 ya sangat berisiko sekali ya kalau menurut saya pribadi. Kemudian tadi hutang-hutangnya juga ini banyak. Terakhir ya, ini menurut kita pribadi, yang pertama, terakhir saham ini ternyata di bursa itu disuspend, artinya tidak bisa ditradingkan, tidak bisa beli atau jual. Berarti dengan ada suspend ini sudah termasuk tahap lanjut ya, bukan hanya FCA ataupun misalnya UMA ya, tetapi ini sudah suspended, ada permasalahan besar berarti ya. Oleh karena itu kita tentu saja menunggu ya apa yang terjadi nanti dengan saham-saham ini ya, saham ini ya. Jadi dari segi ketahanan dan kemudian non warkatnya lebih 50, mungkin juga karena ada perusahaan besar tadi sampai banyak di sini retail, sehingga disuspend ini untuk istilahnya bursa ini menahan dulu untuk melihat apa aksi atau rencana yang dibuat oleh perusahaan untuk memperbaiki kinerja atau permasalahan yang dikenakan oleh bursa. Baik, dua pembahasan kita untuk dua saham kali ini yaitu Rafi dan Bull. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.